Selamat bertemu dalam renungan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Rahmat, kasih karunia, dan damai sejahtera dalam Allah Bapa dan Yesus Kristus akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Haleluya. Yesaya 53 menubuatkan Tuhan Yesus dalam proses penyalipannya. Dari 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Saudara, lewat ayat-ayat ini kita bisa melihat betapa proses penyalipan Yesus itu penuh dengan kesengsaraan. Dia dihina sampai dihindari oleh orang-orang. Dan orang-orang itu sampai menutup mukanya terhadap dia karena wajah dan badan dia tak terkira buruknya. Untuk siapa dia melakukan hal itu semua? Untuk kita semua, umat manusia, saudara, agar kita bebas dari kesengsaraan, bebas dari proses penghinaan, bebas dari orang lain yang menutup muka bagi kita. Dari Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, dia tertikam, diremukkan, dan diganjar atau dipukul. Untuk siapa? Untuk kita semua, umat percaya, agar kita bebas dari ditikam karena pemberontakan, bebas dari diremukkan karena kejahatan yang kita lakukan, dan bebas dari pukulan untuk mendapatkan keselamatan jiwa kita. Bilur-bilur yang diterimanya karena pecutan harusnya diperuntukkan kepada kita, tetapi dia rela menerimanya agar kita bebas dari bilur-bilur tersebut dan kita menjadi sembuh. Dari Yesaya 53 ayat 5 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara, di ayat tersebut di atas disebut bahwa kita seperti domba yang tersesat. Kita masing-masing mengambil jalan sendiri, dan status kita yang tersesat itu diambil oleh Tuhan Yesus. Hal yang di hadapan Bapa itu jahat telah diambil oleh Yesus, dan Bapa menimpakan hukuman atas kejahatan yang kita lakukan itu kepada Yesus. Ayat ke-9, orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat ke-10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saudara, demi agar kita melihat keturunan kita, umur kita bisa lanjut, dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup ini, maka segala kesalahan, kejahatan, dosa-dosa, pelanggaran, dan kutuk-kutuk kita telah dipindahkan kepada Yesus yang membayar dirinya sebagai korban penebus salah terhadap Bapa. Ayat 11,
Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang untuk hikmatnya, oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Saudara, pada akhirnya karena ditemukan dalam dirinya tidak berdosa, tidak pernah berbuat dosa, dan tidak punya dosa apa-apa, maka Bapa menghidupkan anaknya pada hari ketiga sesudah kematiannya. Kita bisa masuk ke dalam status terang karena dia adalah terang dunia. Kita bisa berstatus benar karena kebenaran Yesus, bukan usaha kita. Bapak, Ibu, Saudara, alangkah besar dan mulianya apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tak terukur kasih dan pengorbanannya untuk kita. Dan hal ini semua ditebus untuk kita dengan syarat kita percaya pada semua yang telah Dia lakukan. Bukankah itu mudah tetapi tidak murah? Easy but not cheap. Hanya dengan darahnya yang tampak mudah tetapi tidak murah. Sekian renungan hari ini. Salam damai sejahtera dan kasih karunia untuk Bapak, Ibu, Saudara semua. Haleluya.